Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Bayu Ardana. Saya siswa SMA Negeri 46 Jakarta. Saya dari kelas 10-1. Saya akan menceritakan ulang novel Naruto Retsuden. Dan ini adalah novel Naruto Retsudennya, dan ini adalah tampak fisiknya. Ini, ini adalah gambar cover bagian depannya, belakang, dan ini ada dalamnya. Judul bukunya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini berjudul Naruto Retsuden. Penulis novelnya ini ditulis langsung oleh Jun Eseka dengan supervisi atau ilustrasi oleh Masashi Kishimoto. Penerbitnya ada penerbit aslinya itu adalah Shueisha dalam bahasa Jepang. Tanggal terbitnya pada tanggal 4 Oktober 2019. Itu terbitnya hanya edisi Jepang doang. Jumlah halaman ada 220 halaman. Alasan saya memilih novel ini karena saya sangat excited sekali melihat bocoran-bocoran di internet tentang novel-novel yang sudah bocoran-bocoran novel ini di internet, seperti cerita Naruto yang sakit karena terkena karena cakranya oleh Kurama itu menyebabkan dia sakit, dan Naruto maaf Sasuke Sakura yang mencari obat-obatan untuk agar Naruto tidak sakit. Oke, sekarang saya akan membacakan novel yang sudah saya baca ini, yang berjudul Naruto Retsuden dan sudah saya pahami ini. Oke, saya akan memulai membacanya. Cerita ini berawal dari angin sore berhembus lembut di atas Konoha ketika Naruto berdiri di balkon kantor Hokage, memandang matahari tenggelam dengan senyum dengan paksaan. Laporan peperangan kecil, rapat desa, dan misi-misi ninja menumpuk di meja kerjanya. Namun, bukan itu yang membuatnya lemah. Ada sesuatu di dalam tubuhnya yang sejak beberapa minggu terakhir terasa tidak wajar, seperti ada paku kecil yang menusuk jalur cakranya. Lalu teman dekatnya Naruto, yaitu Sasuke, datang tanpa suara dan sambil berkata, "Kau pucat lagi." Naruto tersentak kecil, senyum lebar untuk menutupi rasa sakit sambil berkata, "Aku baik-baik saja, hanya kelelahan karena kerja Hokage." Sasuke berjalan mendekat, matanya menyipit sambil berkata, "Tidak, ada yang salah dengan tubuhmu. Cakramu berantakan." Naruto berniat menyangkal, tetapi saat ia melangkah, lututnya goyah dan tubuhnya hampir tumbang. Sasuke menangkapnya sebelum ia jatuh sambil berkata, "Naruto!" Naruto menggerakkan tangannya yang lemah sambil berkata, "Jangan ribut, hanya pusing biasa." Namun dari tatapan Sasuke, Naruto tahu bahwa alasan itu tidak lagi bisa menipu siapapun. Sakura memeriksa Naruto berulang kali. Ia terus menatap hasil pengukuran cakra sambil menggigit bibir sambil berkata, "Ini penyakit langka, menyerang jalur cakra dari dalam. Semakin lama dibiarkan, semakin cepat tubuhmu akan padam." Istri Naruto yang bernama Hinata yang sejak tadi memegang tangan Naruto berbisik kepada Naruto, "Naruto-kun, tolong jangan sembunyikan lagi, kami semua cemas." Lalu Naruto menjawab pernyataan Hinata itu sambil memaksa tersenyum sambil berkata, "Maafkan aku hanya tidak ingin repotkan kalian." Selanjutnya, Sasuke berdiri di sudut ruangan, diam seperti batu. Setelah beberapa saat ia berbicara, ada catatan dari perjalanan Jiraiya. Penyakit ini pernah muncul di tanah surgawi. Di sana ada sumber cakra kuno yang dapat menjadikan obat. Lalu Naruto menoleh cepat sambil berkata, "Kalau begitu biarkan aku." Sasuke memotong pernyataan Naruto dengan tegas, "Kau bahkan tidak bisa berdiri tanpa goyah, aku yang pergi."
Naruto ingin protes, tapi ia tahu bahwa Sasuke benar. Yang bisa ia lakukan hanya mengangguk, menahan rasa bersalah karena kembali membebani sahabatnya. Sasuke mendekat mendekat sudut tempat tidur Naruto, menatap tajam sambil berkata, "Bertahanlah sampai aku kembali, jangan mati." Lalu Naruto tertawa kecil, meski batuknya terdengar memekakan hati, sambil berkata, kalau aku mati, kau aku akan menghantuimu." Sasuke mengangkat alis sambil berkata, "Cobalah." Lalu Sasuke pergi melesat seperti bayangan. Untuk tanah surgawi adalah tempat aneh, gurun luas dengan langit yang tampak seperti lukisan, reruntuhan bangunan raksasa, dan sisa-sisa teknologi kuno yang tidak dimiliki dunia ninja biasa. Sasuke menyamar sebagai pengamat bintang untuk memasuki pusat penelitian daerah itu saat ia menyusuri penjara tua tempat para pekerja ditahan. Ia bertemu makhluk mengerikan, seekor naga hitam besar dengan mata merah dan sayap sobek yang bernama Meno. Semua orang takut padanya, tapi ketika Sasuke melangkah mendekat, naga itu justru menatap lama seakan memahami sesuatu. "Kau bukan binatang buas biasa," kata Sasuke lirih. Naga itu mendesis, tetapi tidak menyerangnya. Ada luka lama pada tubuhnya. Bukan hanya fisik, tetapi batin juga. Sasuke merasakannya entah bagaimana. Malam-malam berikutnya, Meno selalu memerhatikan Sasuke dari kejauhan. Terkadang ia bahkan membantunya melumpuhkan penjaga yang mencurigakan. "Kau membantuku?" tanya Sasuke suatu malam saat memeluk bayangan bangunan tua itu. Meno hanya mengeluarkan dengusan rendah. Meski tak bisa bicara, ia seolah mengatakan, "Kita sama-sama menderita, aku mengerti tujuanmu." Sasuke akhirnya menemukan ruang bawah tanah kerajaan lama. Di sana terdapat bola meteorit kuno yang dipenuhi cakra alami yang bernama Rikugan. Dari catatan kuno, meteorit ini mampu menstabilkan jalur cakra yang rusak. Namun saat ia hendak mengambil bagian meteorit, sekelompok pemberontak muncul. "Kau bukan ilmuwan, kau mata-mata dari luar," teriak pemimpin mereka. Sasuke mengaktifkan mata Sharingan dan Rinnegan-nya sambil berkata, "Aku tidak mencari masalah, aku hanya butuh sedikit serpihan meteorit itu." Namun, sebelum mereka sempat bertarung, Meno turun dari langit sambil mengeluarkan raungan menggetarkan tanah. Ia marah bukan pada Sasuke, tetapi pada mereka yang memanfaatkan meteorit untuk eksperimen yang menyakitinya. Selanjutnya pertarungan pun tak terhindarkan. Sasuke melompat ke depan, berkelit di antara serangan tombak dan cakra musuh. Kalau aku gagal, batin Sasuke, Naruto akan mati. Meno melindungi Sasuke, dan bersama-sama mereka menghancurkan kelompok pemberontak terakhir. Akhirnya, Sasuke mengambil serpihan meteorit itu dengan hati-hati. Ia menatap Meno sambil berkata, "Terima kasih, kau menyelamatkan nyawa penting bagiku." Naga itu mendekat, menyentuh kepalanya pada bahu Sasuke. Sesuatu yang jarang terjadi antara manusia dan makhluk yang diciptakan dari cakra. Lalu Sasuke kembali ke Konoha untuk mengasih serpihan meteorit itu kepada Naruto yang Naruto sedang diambang kematian gara-gara penyakitnya itu. Lalu di Konoha, kondisi Naruto merosot drastis. Cakra Kurama melemah bersama tubuhnya. Setiap hari, istri Naruto yaitu Hinata mengelap keringatnya. Boruto dan Himawari
Sedikit informasi, Boruto dan Himawari itu adalah anak dari Naruto dan Hinata. Oke, kita lanjut. Boruto dan Himawari menjaga di samping tempat tidurnya. Naruto mencoba bercanda kepada Boruto dan Himawari. Bercandanya itu, "Hey, kalian jangan sedih begitu. Ayah kalian ini kuat." Lalu anak pertama yang laki-laki yang bernama Boruto menggenggam tangan ayahnya dengan erat sambil berkata, "Ayah kuat, tapi kami tidak ingin kehilangan ayah." Naruto tidak mampu menjawab, pandangannya semakin buram. Lalu Sasuke tiba di Konoha dengan tubuh penuh luka. Capeknya robek, tetapi genggaman pada kotak kecil berisi serpihan meteorit itu sangat kuat seperti nyawanya sendiri. Ia membuka pintu ruang medis dan Sakura. Oh iya, sedikit informasi lagi kepada kalian. Sakura itu adalah istrinya Sasuke yang dia bekerja menjadi dokter medis. Oke, lanjut. Sasuke menoleh cepat. Maaf. Sakura menoleh cepat kepada Sasuke lalu sambil berkata, "Sasuke, kau dapatkan." Sasuke mengangguk sambil berkata, "Gunakan semuanya, jangan sisakan." Naruto yang terbaring sangat pucat ketika Sasuke duduk di sampingnya. Naruto membuka mata sedikit sambil sambil berkata, "Kau kembali." Sasuke mengerutkan dahi dan sambil berkata lagi, "Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu mati tanpa izin." Naruto tertawa lemah. Sakura segera menggunakan meteorit itu untuk menstabilkan jalur cakra Naruto. Prosesnya lama, berjam-jam, dan penuh resiko. Namun, perlahan warna wajah Naruto kembali, nafasnya menjadi stabil, dan akhirnya ia membuka mata sepenuhnya sambil berkata, "Aku hidup lagi." Sasuke menatapnya dengan wajah yang tak biasa menutupi rasa lega sambil berkata, "Sayangnya iya. Kurasa kau belum siap menerima hantu yang menyerupai dirimu." Naruto tertawa keras kali ini sambil berkata, "Kalau begitu sebagai balasan, ayo kita makan ramen." Sasuke berdiri memutar tubuhnya sambil berkata, "Kau ini baru sadar dari sekarat." Pikirannya langsung ramen. Naruto bangkit perlahan sambil berkata, "Begitulah aku." Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Naruto merasakan tubuhnya sangat sehat dan ringan. Ketika ia melangkah keluar, desa Konoha terasa penuh cahaya lagi. Di kejauhan, Sasuke melangkah di sampingnya, tak banyak bicara, tetapi kehadirannya adalah jawaban yang terucap. Mereka tetap saudara dan selalu begitu. Maksudnya mereka tetap saudara ini, Sasuke dan Naruto itu kan berteman dari sejak kecil ya. Dia rival berdua dan selalu berantem, dan sekarang itu sudah berteman dan sampai memiliki anak masing-masing dan istri. Dan Naruto dan Sasuke menganggap mereka itu saudara, begitu loh. Pesan moral atau amanat yang bisa saya ambil dari novel Naruto Shippuden ini adalah novel Naruto Shippuden ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari cakra atau kemampuan fisik, tetapi dari ikatan persahabatan, kerjasama, dan kepedulian antar individu. Cerita novel ini menegaskan bahwa orang yang paling kuat pun tetap membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, serta bahwa meminta pertolongan bukanlah kelemahan, melainkan itu bentuk keberanian. Selain itu, novel Naruto Shippuden ini menunjukkan
pentingnya keteguhan hati dan tidak menyerah meskipun situasi tampak menunjukkan tidak ada harapan, serta mengingatkan bahwa pemimpin sekalipun adalah manusia yang membutuhkan istirahat, perhatian, dan bantuan agar dapat terus melindungi orang lain. Oke, sekian dari saya yang menceritakan novel yang berjudul Naruto Retsuden ini. Menurut saya novel ini sangat worth it untuk dibaca dan sangat seru, menceritakan tentang Naruto yang sedang sakit dan akhirnya sembuh dan kembali semula, dan petualangan Sasuke yang mencari obat-obatan biar Naruto sembuh. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.